Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lingkungan belajar di kelas atau sekolah. Pertama-tama kami perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya sebagai moderator sekaligus narasumber Muhammad Sarwanjata. Jadi Saya Elva Nurjanti. Saya Vimia Dia Sekirahani. Saya Vimia. Saya bisa hidup. Oke. Jadi langsung saja kita ke materi yang akan dijelaskan oleh Saudari Elva. Silakan Saudari Elva. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan terkait lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Jadi, lingkungan kelas yang nyaman, aman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran itu sangat penting karena biar peserta didiknya ini bisa belajar dengan lebih efektif dan efisien. Oke, untuk kasus-kasusnya di tempat kami PPL, yang pertama berkaitan dengan ekosistem kelas. Jadi karena sekolah tempat kami PPL ini gedungnya baru, sehingga kondisi kelas juga itu kondisi kelas yang baru gitu. Catnya masih bagus, fasilitasnya masih oke dan lain sebagainya, sehingga ini bisa mendukung kenyamanan belajar siswa gitu. Kemudian adanya LMS sekolah. Jadi LMS sekolah ini bisa mendukung pembelajaran bauran ataupun blended learning, di mana kalau dilakukan model pembelajaran ini, pembelajaran bisa lebih efektif. Kemudian untuk gurunya, jadi di tempat kami PPL ini ada satu orang guru penggerak yang mungkin bisa menggerakkan teman-teman guru lainnya gitu untuk bertransformasi dalam pembelajaran. Kemudian sebagian guru itu sudah sertifikasi. Nah, untuk bagian pedagogik, jadi sebagian guru, terutama guru yang mengajar kelas 10 dan guru-guru muda, itu pembelajarannya sudah mulai berorientasi pada peserta didik dan pembelajarannya itu menggunakan teknologi. Kemudian pemberian tugas ini sesuai dengan kemampuan peserta didik, di mana guru-guru itu harus berkoordinasi kalau memberikan tugas, biar pada suatu pekan itu siswa itu tidak menumpuk tugasnya seperti itu. Next. Nah, untuk bagian kurikulum, jadi di SMA 10 ini pembelajaran itu sudah memperhatikan soft skill dan mengembangkan peserta didik, di mana setiap hari Jumat itu sudah dilakukan kegiatan P5. Kemudian untuk sistem penilaian itu dilakukan secara adil. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh semua. Baik, selanjutnya lanjut ke topik yang selanjutnya mengenai lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Jadi lingkungan kelas yang kurang mendukung ini dapat menghambat keberhasilan proses pembelajaran yang ada di kelas. Ditinjau dari ekosistem, jadi untuk di tempat PPL, karena pembelajaran ini dilakukan menjadi 2 seksi. Jadi karena gedungnya baru yang seperti sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, tetapi belum mencukupi, gedungnya baru tapi rombelnya kurang lengkap. Jadi hanya ada 12 ruang saja yang seharusnya ada 18 kelas. Jadi dilakukan 2 seksi. Jadi ekosistem yang ini, efek dari pembelajaran 2 seksi ini, jadi kalau kelas 10 dan kelas 12-nya itu pagi, kelas 11-nya siang, jadi tidak ada waktu jeda untuk upacara khususnya. Upacara jadi tidak ada. Pertemuan wali kelas dan siswanya juga tidak ada. Jadi karena sekolah itu dari pagi sampai sore, jadi ekstrakurikuler juga tidak maksimal gitu. Jadi karena kan jamnya ini kan penuh gitu ya. Kalau misalnya ekstrakurikuler pagi, lapangannya bisa jadi tidak bisa maksimal gitu. Kalau misalnya ekstrakurikulernya sore, yang sekolah sore tidak bisa ikut, jadi sangat tidak maksimal gitu efek dari pembelajaran 2 sesi ini. Lalu budaya mencontek secara terang-terangan. Jadi untuk karena menggunakan gadget sekarang, untuk mengirimkan jawaban ini sangat mudah. Jadi ini merupakan ekosistem yang bisa, yang
yang dari ini yang dikirimkan temannya di grup. Selanjutnya ada kurangnya kesadaran peserta didik terkait kedisiplinan. Jadi kalau misalnya jam setelah istirahat itu tidak semua peserta didik, ada beberapa yang sengaja gitu melambat-lambatkan untuk masuk kelas gitu. Kalau misalnya kita sudah memulai belajar, tiba-tiba ada yang baru masuk, nah itu akan mengurangi kenyamanan atau kurang mendukung ekosistem yang ada di dalam kelas tersebut. Efek dari pembelajaran 2 sesi tadi, jadi untuk yang sore khususnya itu kan ada yang dari waktu sholat asar ya, jadi jam 12.10 sampai 17.00. Jadi sholat asarnya itu kan sekitar jam 3 lewat gitu. Tetapi waktu masuk kelas itu kalau jam sholatnya itu tidak pas gitu. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba izin, otomatis di kelasnya kan siswanya ini tidak ada. Tapi kalau misalnya siswanya tidak sholat juga, ya karena itu kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi waktu itu kadang membingungkan gitu dari sistem 2 sesi tadi masih berhubungan. Lalu sarana dan prasarana dan kurang mendukung pembelajaran, meskipun gedungnya baru, catnya masih baru, suasananya juga baru, tetapi ada beberapa yang masih kurang. Begitu. Jadi khususnya untuk infokus, jadi karena masih baru, belum semua ruangan itu terpasang infokus. Jadi kalau mau pakai infokus, gurunya ngambil dulu di kantor dan jumlahnya terbatas. Ya. Itu juga bisa mengurangi waktu belajar. Lalu selanjutnya ada kasus bullying. Jadi di dalam kelas ini pernah saya temui karena pembelajarannya menggunakan project. Jadi kan per kelompok-kelompok ya. Ada teman yang usil gitu. Jadi ada teman yang yang dia itu kalau misalnya digangguin itu sebenarnya tidak terlalu merespon, jadi temannya suka mengganggu dia gitu. Mau dipukul, mau digangguin, nah itu merupakan suatu hal yang bisa menyebabkan kurang mendukung ekosistem belajar gitu. Lalu ada keterlibatan orang tua dalam pembelajaran masih kurang. Ya ini memang untuk di sekolah PPL sendiri masih kurang interaksi antara keterlibatan orang tua dalam pembelajaran. Masih berefek kepada pembelajaran 2 sesi tadi. Jadi pembelajarannya ini lebih fokus kepada kegiatan akademik karena ekstrakurikuler tidak bisa berjalan maksimal. Jadi prestasi sekolah juga di luar non akademik ini berkurang. Jika ada siswa yang memiliki kemampuan di bidang non akademik itu tidak bisa terekspor dengan baik. Ya, jadi yang selanjutnya pelaksanaan kurikulum masih berbasis materi atau konten bukan kompetensi. Ini disebabkan karena pembelajaran 2 sesi tadi. Jadi waktunya itu 1 jamnya 35 menit. Jadi 2 jam pelajaran hanya 70 menit. Nah ini waktunya terbatas. Jadi kalau misalnya mau bervariasi ini gurunya masih mikir-mikir lagi cukup atau enggak gitu. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Saudari Fitriani. Ya, kemudian untuk kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran jika ditinjau dari aspek guru dan pedagogik, kemudian penilaian yang pertama untuk dari aspek guru itu yang pertama kurangnya kemampuan pendidik dalam memanfaatkan teknologi. Nah, kasus yang kami temui pada observasi saat PPL kemarin itu ada pendidik yang masih kurang kemampuannya dalam memanfaatkan teknologi. Misalnya dalam mempersiapkan bahan ajar itu gurunya itu masih mengambil misalnya PowerPoint atau video pembelajaran dari internet gitu, dari YouTube ya. Akan tetapi hal ini itu kurang efektif karena dijumpai biasanya itu PPT-nya itu agak kurang nyambung gitu dengan materi pembelajaran yang di kelas, atau misalnya video pembelajarannya itu juga kurang nyambung dengan materi yang dibahas pada kelas tersebut. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu metode drilling masih mendominasi. Jadi guru ini masih sistemnya itu masih memberikan latihan soal terus gitu kepada peserta didiknya. Nah,
Kemudian untuk aspek pedagogik itu juga ada 2 kasus yang kami temui. Yang pertama itu metode belajar tidak berorientasi kepada peserta didik. Nah, karena gurunya ini kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dan misalnya kurang bervariasi dalam metode pembelajarannya, sehingga di kelas itu metode belajarnya tidak melibatkan peserta didik gitu. Jadi guru ini hanya melakukan pembelajaran yang satu arah gitu. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran belum kontekstual dan bermakna. Nah, ini juga ditemui pada saat kami PPL kemarin. Pembelajaran di kelas ini belum melibatkan hal-hal atau kasus-kasus yang berada di sekitar kita gitu. Jadi pembelajaran ini kalau dari gurunya ini hanya seperti monoton gitu dan tidak melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan siswa. Kemudian yang ketiga untuk aspek penilaian ini juga terdapat 2 kasus, yaitu yang pertama penilaian pengetahuan masih mendominasi. Jadi guru dalam memberikan penilaian kepada peserta didik ini hanya meliputi aspek pengetahuan saja gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu penilaian diukur di akhir pembelajaran saja. Nah, penilaian ini hanya dilakukan di akhir saja, yaitu masih ditemui beberapa orang atau beberapa kasus ini penilaiannya ini hanya dilakukan di akhir pembelajaran saja. Jadi gurunya ini tidak memperhatikan penilaian pada saat proses pembelajaran gitu. Karena penilaian pada saat proses pembelajaran ini kan berguna sebagai bahan refleksi agar pembelajaran kedepannya ini bisa dievaluasi gitu, yang mana yang kurangnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya tantangan dalam menciptakan ekosistem pembelajaran akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk berikutnya itu tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Nah, berdasarkan dari kasus-kasus yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, guna kita mengetahui tantangan ini adalah untuk dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Nah, dengan hal tersebut kita sebagai guru akan dapat lebih siap dalam memberikan pembelajaran di dalam kelas. Untuk tantangan yang pertama itu di aspek ekosistem. Nah, yang pertama itu seperti yang sudah disampaikan oleh Tinggal tadi, yang sekolah dibagi menjadi 2 sesi, pagi dan siang, pagi dan sore. Terus, nah, untuk tantangannya itu diusahakan nanti pembelajarannya bisa dilakukan bersamaan. Tapi itu mungkin menunggu gedung baru nanti dibangun, seperti itu. Untuk yang kedua, meningkatkan kesadaran peserta didik terkait kedisiplinan. Karena berdasarkan temuan di sekolah PPL, beberapa siswa itu masih belum disiplin, baik itu dalam segi mengerjakan tugasnya, perhatian juga, dan juga kadang suka izin keluar untuk ke WC padahal dia tidak ke WC biasanya, ada beberapa gitu. Jadi perlu ditingkatkan kesadaran terkait peserta didik tadi. Terus yang ketiga itu membuat suasana kelas yang kondusif dan variatif. Nah, ini tantangan dari seorang gurunya juga, kita harus dapat menciptakan suasana yang mendukung proses pembelajaran, dan juga bisa juga dengan memberikan variasi atau metode variasi dari berbagai metode pembelajaran, dan juga kita sesuaikan dengan keadaan peserta didiknya, baik dari gaya belajarnya bagaimana dan juga minat mereka itu di bagian mananya. Terus yang keempat, sekolah sebagai tempat kegiatan belajar yang aman dari bullying. Nah, ini juga tantangan bagi seorang guru dalam kelas. Seorang guru itu harus dapatlah memimpin kelas tersebut atau mengorganisasi kelas tersebut agar tidak ada peserta didik yang mendapatkan perlakuan bullying di dalam kelas. Dan juga jika di luar kelas itu ada guru menemukan perlakuan tersebut, sebaiknya langsung ditegur atau dihentikan perbuatan tersebut. Nah, yang kelima itu keselarasan pendidikan antara sekolah dan rumah. Nah, ini kaitannya dengan kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua dari siswa. Nah, terkadang itu pendidikan yang ada di sekolah itu tidak sesuai atau berbeda dengan yang ada di rumah dari peserta didik tersebut. Kadang ada orang tua yang
tidak mengawasi anaknya itu belajar atau tidak, anaknya itu mengerjakan tugasnya atau tidak, seperti itu. Juga pihak sekolah juga perlu untuk berkomunikasi dengan, terutama dari wali kelas lah ya, untuk berkomunikasi dengan dengan orang tua siswa dari masing-masing muridnya, seperti itu. Nah, untuk yang aspek yang kedua yaitu kurikulum. Nah, yang pertama itu fokus pembelajaran lebih kepada soft skill dan pengembangan karakter. Nah, untuk tantangan kedepannya itu seorang guru haruslah dapat mengembangkan karakter dari peserta didiknya. Bisa dari mencontohkan di depan kelas itu karakter yang baik itu bagaimana kepada setiap siswanya. Guru juga harus dapat mengembangkan soft skill seperti menggunakan teknologi, juga bisa berkomunikasi sesama temannya itu bagaimana lewat diskusi kelompok, dan juga meningkatkan kemampuan untuk disiplin yang seperti yang tadi. Terus yang kedua, kurikulum harus berbasis kompetensi dan proyek. Nah, ini ke depan sekolah itu kedepannya itu akan menerapkan kurikulum merdeka semua ya kan. Jadi tantangan kedepannya itu haruslah berbasis pada kompetensi dan proyek tadi. Nah, kompetensi ini sesuai dengan kurikulum merdeka yang sudah dipelajari sebelumnya, dan juga ada kegiatan proyek nanti di kelas. Nanti proyeknya itu dibentuk kelompok itu 4-5 orang dan menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekitarnya. Oke, cukup sekian dari pemaparan tantangan dari saya. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh saudara Sabhan. Terima kasih saudara Rizal. Jadi selanjutnya tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang efektif atau kondusif. Di abad 21 ini pendidikan itu kita harus bisa memaparkan salah satu aspek yang sedang berkembang pesat saat ini, yaitu teknologi. Dari tahun 2000-an sampai sekarang perkembangan teknologi itu sangat pesat sekali. Jadi sebagai pendidik kita guru ini harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut agar dalam pembelajaran nanti kita bisa menciptakan kelas yang asik bagi peserta didik. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan teknologi, maka nanti bisa tercipta pembelajaran yang bisa belajar sambil bermain atau belajar yang kemudian membekas bagi peserta didiknya, karena dia merasa pembelajaran ini sangat up to date dan sesuai dengan skill yang ada pada saat ini. Nah, cuma pada kenyataannya di tempat PPL, kalau yang saya lihat itu saya lihat dari usianya, ada guru muda dan guru yang tua. Kebanyakan guru yang muda itu sebagai besar sudah menggunakan atau memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, seperti penggunaan laptop atau infobus atau memberikan video-video pembelajaran serta media-media pembelajaran interaktif lainnya. Tapi kalau guru-guru yang sudah senior itu kebanyakan masih dibilang gaptek gitu. Mungkin latar belakangnya sulit menggunakan teknologi seperti laptop atau menayangkan video-video pembelajaran atau menggunakan fokus, itu bagi mereka itu sangat sulit untuk dilakukan dalam pembelajaran. Ya, kebanyakan masih kalau guru senior itu masih menggunakan pembelajaran yang konvensional seperti ceramah atau memberikan soal-soal gitu atau latihan seperti biasa. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan teknologi tadi, insya Allah dalam menciptakan lingkungan kelas yang efektif itu bisa tercapai. Pembelajaran itu bisa terpusat pada peserta didik, kemampuan dan potensi yang disesuaikan juga pada peserta didik. Tapi tidak juga selamanya pendidikan menciptakan lingkungan kelas yang asik dan senang itu tidak selalu bergantung pada teknologi. Seperti pada satu sekolah yang pernah saya temui, itu ada satu sekolah yang bahkan dilarang menggunakan HP karena banyak sekali kejadian kasus di dalam pembelajaran itu HP-nya disalahgunakan. Seperti guru sedang menjelaskan, dia bikin live IG atau live TikTok itu, bikin konten atau update status lagi tuh Bang, sibuk dengan HP-nya main game segala macam.
Sehingga pada kasus yang banyak seperti itu, satu sekolah tadi itu mengambil keputusan di dalam pembelajaran dilarang menggunakan HP atau teknologi lainnya. Nah, jadi bagi kami seorang guru itu berpikir dua kali bagaimana sih membuat kelas aktif, asik dan menyenangkan tapi tanpa teknologi. Nah, jadi ada cara lain lagi seperti kita sebagai guru harus ekstra lagi, harus menyediakan alat dan peraga, alat dan bahan yang bisa digunakan oleh peserta didik. Tapi kembali lagi, kalau disesuaikan dengan budget yang kita miliki, kadang kan sekolah tidak memiliki dana yang cukup biasa. Nah, jadi kita kembali lagi ke dana si pendidiknya. Jadi misalnya saya nih, kayak Sika kan, kalau kita mau melakukan percobaan, bahkan labnya biasanya nggak ada tuh, alat-alatnya belum lengkap. Jadi misalnya saya ambil materi deskripsi statis, mau percobaan benda tarik menarik sama tolak menolak, saya ambil aja alat dan bahan yang sederhana yang mungkin budgetnya tidak terlalu mahal. Jadi saya sebagai guru yang menjadi fasilitator untuk menyediakan ilmu pengetahuan bagi peserta didik bisa disesuaikan dengan budget saya. Jadi saya berikan aja budget alat yang sederhana. Jadi bisa mereka lakukan pada saat pembelajaran. Gitu. Jadi tidak mesti tergantung pada teknologi juga. Tapi kalaupun mau tergantung pada teknologi itu lebih baik karena pada saat ini kan perkembangan teknologi itu makin lama makin besar. Gitu. Nah, begitu juga dengan penilaian. Jadi kalau kita sebagai pendidik kita harus tahu dengan karakteristik peserta didik kita. Apakah nanti si peserta didik ini suka penilaiannya secara lisan, suka penilaian secara praktek, atau suka penilaian secara individual atau tulis. Itu kita harus tahu dengan karakteristik peserta didiknya. Karena nanti kalau kita memberikan penilaian tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, nanti akan terjadi kesenjangan dengan peserta didik yang memiliki kelebihan pada aspek tertentu. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Silakan saudara Daniel. Saya ingin bertanya tentang yang mendukung ini, yang kurang mendukung kayaknya. Ya. Nah, kurikulum yang bagian 2, pelaksanaan kurikulum masih berbasis materi atau konten atau bukan kompetensinya. Nah, SMA 10 kan sudah kurang, itu kok disampaikan bahwa ini kurang mendukung. Padahal kalau konten kan sudah harus berbasis kompetensi. Oke, baik. Terima kasih saudara Raja. Mungkin teman saya mungkin bisa menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk pelaksanaan kurikulum yang masih berbasis materi bukan kompetensi, meskipun udah kurikulum merdeka ya. Jadi kelas 10 di SMA 10 itu ada A sampai F, berarti ada 6 kelas. Gurunya berbeda. Ya, ada 2 guru yang mengajar di 6 kelas tersebut. Jadi yang menerapkan berbasis kompetensi ini baru 1 guru, yang satunya belum. Dan kelas 11 dan kelas 12-nya ini belum. Jadi maksudnya kalau mayoritas tuh belum menerapkan berbasis kompetensi begitu. Karena dari waktu tadi kan 35 menit per jam. Jadi lebih berfokus untuk menyampaikan materi, memberi soal. Itu yang masih mendominasi di sekolah tersebut. Meskipun sudah kurikulum merdeka gitu. Nah maksud saya kan biasanya guru tuh punya pemikiran bahwa tidak setiap proses pembelajaran harus dokumen, misalnya anggaplah dia sudah dokumen kan, tetap ada disisipkan 1-2 pertemuan untuk pengembangan kompetensi usaha tadi. Apakah tidak dilakukan seperti itu? Gitu, Pak? Kan dia pasti mempertimbangkan waktu nih. Dia pasti mikirkan materinya harus apa enggak, harus juga sesuai kompetensi. Biasanya kan kalau guru yang sudah dilatih bahwa kompetensi harus sesuai kompetensi, otomatis mereka tetap akan disisipkan. Apakah tidak ada yang dilakukan seperti itu? Ya, kalau perbandingan ada dan tidak ada itu ada, tetapi tidak semua begitu. Jadi yang masih mendominasi ini tidak. Nah, jadi bukan berarti tidak sama sekali ini. Jadi redaksinya ini ada sebagian gitu. Bukan kalau tidak kan 0 gitu ya. Kalau misalnya ada kan beberapa, tetapi minoritas gitu. Apa ya? Masih sedikit gitu. Ya, persentasenya kecil. Redaksi kalimat. Ya, mungkin redaksinya kali
Iya. Masih ada yang Masih ada. Terima kasih. masih ada yang mau nanya? Ya, jadi tadi seperti yang sudah dipaparkan, ada kasus-kasus atau masalah kekurangan lah ya di SMA 10 terkait sarana prasarana ya. Dan baru dibangun gitu kan, kelasnya kurang sehingga dibuatlah dua sesi pembelajaran. Nah, yang saya ingin tanyakan tadi kan mengacu dengan kekurangan tersebut, seakan-akan guru di sana itu menyerah gitu ya untuk membuat pembelajaran itu berpihak pada peserta didik sehingga lebih menonjolnya materi drilling materi ya, mengejar materi gitu kan. Apakah memang menurut pengamatan saudara-saudara di sana, apakah memang seperti itu kondisi di sana, atau memang sebenarnya masih bisa diterapkan yang berbasis kompetensi yang bisa mengejar soft skill gitu, dengan kondisi sarana prasarana yang kurang? Oke, baik. Saya mencoba menjawab pertanyaannya. Jadi selain daripada kondisi pembelajaran yang dua sesi, SMA Sempati PPL ini juga sebelumnya itu pembelajarannya daring. Jadi kan sebelumnya mereka numpang karena kondisi pembangunan gedung. Jadi numpang di SMA 1 gitu kan. Kemudian mereka itu harusnya pindah ke gedung baru tapi belum diresmikan. Itu ada selama berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan untuk pembelajaran daring saja. Nah, daringnya ini asinkronus, jadi hanya pemberian tugas saja. Kalau sinkronus kan guru masih bisa lah menjelaskan materi dan lain sebagainya gitu, walaupun via maya gitu kan. Nah, itu tuh asinkronus, jadi hanya pemberian tugas. Misalnya hari ini jadwal kimia misalnya, jadi gurunya tuh hanya bilang anak-anak baca buku paket halaman sekian, terus kerjakan soal sekian sampai sekian gitu. Jadi memang, nah itu tuh yang apa ya, menyuburkan juga budaya mencontek tadi dari siswanya, karena tugasnya sama, terus dari buku yang sama, jadi siswa tuh tinggal salin-salin aja gitu jawaban temannya, sehingga pembelajaran daringnya itu tidak mengasah pengetahuan mereka atau kompetensi yang lain gitu. Sehingga ketika belajar tatap muka, guru tuh mau ngejar tadi tuh, mau menambal kekurangan tadi kayak gitu, ditambah sesi pembelajaran yang makin pendek, jadinya ngejar materi seperti itu. Mungkin sedang dalam tahap perbaikan. Kalau yang lama ini udah bisa diperbaiki, guru akan pelan-pelan gitu untuk menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi seperti itu. Nah, jadi yang kami perhatikan ini kan SMA 10 ini kan sebelumnya dari awal semester ganjil itu memang udah daring karena sebelumnya kan masih dalam renovasi. Dan itu pun kalau tidak salah renovasinya bukan baru tahun ini, sudah 2 tahun atau lebih, gitu kan. Nah, bahkan yang kelas 3 itu masih dari kelas 1 itu udah pembelajaran daring. Nah, jadi mungkin karena kebiasaan tersebut dan tiba-tiba kembali lagi ke kegiatan normal, yang kami temukan itu seperti itu. Jadi masih menyesuaikan dengan waktu yang terbatas itu. Jadi karena diresmikan di 1 bulan terakhir sebelum PAS, maka kebanyakan guru yang kami amati itu rata-rata mengejar materi supaya pas di PAS nanti itu semua peserta didik tuntas materinya gitu. Tapi ada juga kok yang guru-gurunya itu sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan kurikulum mereka, mereka memperhatikan peserta didik dan peserta didik gitu. Berarti kondisinya memang karena sebelumnya tadi ya tidak ada kelas itu ya, sehingga dari asinkronus dan sarana prasarana sekarang juga masih kurang, jadi mau nggak mau gurunya ngambil kebijakan mengejar materi dan hanya sedikit ya, mungkin tidak mendominasi lah jadinya ya, untuk mengejar kompetensi lainnya gitu. Iya. Terima kasih atas paparan itu. Jadi tambahan, sebenarnya mereka ini 3 tahun gitu, daringnya tuh 3 tahun. Kalau sekolah lain kan 2 tahun aja ya. Mereka ini 3 tahun pernah numpang di SMA 1. Jadi selama numpang itu 1 jamnya itu 30 menit malah. Jadi lebih singkat lagi daripada waktu masuk ini. Gedung diresmikan ini pada tanggal 2 November. Jadi sekarang masih baru 1 bulan ini. Jadi selama daring tidak maksimal, jadi waktu masuk ini benar-benar dimaksimalkan gitu. Ayo kita materi selesaikan gitu. Jadi secara singkatnya. Ya. Coba seperti apa sih plan
untuk kelas 10 tadi, khususnya di fisika, ini kan ada 2 guru, jadi pamong saya ini yang menerapkan pakai project based learning. Ini untuk kelas ABCD, kelas EF-nya hanya teori saja. Jadi kan kalau di materi energi terbarukan ini kan mereka diharapkan bisa merancang sumber energi alternatif pengganti energi listrik yang ada. Kalau yang tidak menerapkan berbasis kompetensi, mereka hanya mendapatkan teori saja begitu. Itu dari pengamatan saya. Kesimpulannya apa jadi sebenarnya kalau guru menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi? Kalau kompetensi kan dari tujuan pembelajarannya, guru mengatakan setelah pembelajaran ini diharapkan siswa-siswi sekalian mampu membuat mereka mempunyai kompetensi, mereka bisa apa dalam pembelajaran setelah belajar materi ini, mereka itu bisa apa begitu, bukan menyampaikan kita belajar materi ini gitu. Kalau berbasis kompetensi kan biasanya gitu juga kan? Setelah belajar ikatan kimia, nanti kalian bisa membedakan mana ikatan ion, mana ikatan kovalen gitu. Jadi sebenarnya maksudnya apa? Kalau berbasis kompetensi itu apa yang ditekankan guru dalam mengajar? Pengalaman belajar. Iya, jadi bagaimana guru itu memberikan pengalaman mengajar. Jadi pengalaman mengajar itu yang dipentingkan. Ya, setelah dia belajar ikatan kimia itu dia bisa apa? Ya, nah seperti tadi, oh dia bisa merancang sesuatu, merancang alat apa gitu. Jadi bukannya sekedar dia menguasai materi. Ya, itu sebenarnya. Ya, oke. Ya, cukup tepuk tangan untuk yang ya, oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.